Antonio as well. It's opening up nicely for Lingard. He might go all the way. What a goal! What a brilliant goal by Jesse Lingard. Hai Sobat Bola, kembali lagi di channel First Team Football. Kami akan menyajikan informasi seputar sepak bola hanya untuk Anda. So keep watching. Penampilan Juventus tidak terlihat konsisten sejak ditangani oleh Andrea Pirlo. Meski begitu, Diego Forlan menilai Pirlo pantas untuk mendapatkan kesempatan lebih lama di Bianconeri. Pirlo dipercaya melatih Juventus sejak awal musim ini. Dia dikontrak selama 2 tahun untuk menggantikan Maurizio Sarri yang dipecat. Sebelum diangkat sebagai pelatih Juventus, Pirlo belum pernah menangani klub profesional sebelumnya. Alhasil, penampilan Bianconeri sepanjang musim ini terlihat naik turun. Hingga pekan ke-28 Serie A 2020-2021, Juventus tertahan di posisi ketiga dengan 55 poin. Si Nyonya tua tertinggal 10 angka dari Inter Milan yang berada di puncak klasemen. Di Liga Champions, Juventus harus kembali gigit jari. Langkah Bianconeri hanya sampai 16 besar setelah disingkirkan Porto. Posisi Pirlo saat ini tengah berada dalam tekanan yang besar. Meski begitu, Forlan merasa sangat yakin kalau Pirlo bisa menjadi pelatih yang hebat. Forlan berharap Pirlo masih akan melatih Juventus pada musim depan. Menurutnya, Pirlo pantas mendapatkan kesempatan. Di Juve seperti di klub-klub besar, hasil tetap penting, tapi saya yakin bahwa mereka perlu memberinya waktu lebih banyak, setidaknya untuk musim berikutnya, pungkas Forlan. Thomas Tuchel mendapat banyak pujian atas hasil yang didapat sejak dia menjadi manajer Chelsea. Sebab dari 14 laga yang sudah dijalani Chelsea bersama Tuchel, mereka belum pernah kalah. Walau kesulitan mencetak gol, Chelsea tetap dinilai tampil solid. Chelsea memang belum pernah mencetak 3 gol atau lebih, tetapi hanya kebobolan 2 gol. Itu pun 1 gol dari aksi bunuh diri Antonio Rudiger. Tuchel memberi kesempatan kedua bagi beberapa pemain yang tidak dipakai Lampard. Marcos Alonso, Andreas Christensen, Antonio Rudiger kembali bermain. Mereka punya kesempatan yang sama dengan pemain lain. Tuchel tidak punya starting 11 yang tetap. Menurut Jorginho, sejauh ini keputusan Tuchel itu berdampak bagus dan membuat para pemain Chelsea bersaing dengan kompetitif untuk menjadi pilihan utama. Saya pikir starting 11 yang sering berubah itu bagus untuk tim, ucap Jorginho kepada Tim Talk. Jorginho juga menegaskan sebab itu berarti kami punya banyak pemain pada top level dengan kualitas yang hebat dan siapapun yang memasuki lapangan harus melakukan yang terbaik, tim harus menang, tegas Jorginho. Pada akhirnya, kata Jorginho, jika segalanya berjalan dengan lancar, pelatih bakal pusing. Dia akan kesulitan memilih starting 11 karena semua pemain berada dalam performa terbaiknya dan siap untuk dimainkan. Tapi saya pikir itu positif. Ini meningkatkan daya saing bahkan pada sesi latihan karena kita tidak bisa sama pemain timnas Italia tersebut. Mantan striker Manchester United Wayne Rooney menyebut bahwa Sergio Aguero bakal dirindukan oleh Manchester City dan Premier League. Kontrak Aguero bakal kadaluarsa di akhir Juni 2021 nanti, dan Manchester City mengkonfirmasi bahwa penyerang asal Argentina itu tidak akan menekan kontrak baru. Guna menghormati jasa besar Aguero selama berkostum biru langit, Manchester City mengumumkan rencana pembangunan patung sang striker di luar Etihad Stadium. Cedera membuat performa Aguero mengalami penurunan drastis pada musim ini. Meski demikian, Rooney tetap memuji pemain 32 tahun itu sebagai salah satu striker terhebat Premier League. Sederet prestasi luar biasa telah ditorehkan Aguero selama memperkuat Manchester City dalam 1 dekade terakhir. Rooney pun memberikan ucapan selamat atas prestasi tersebut. Jadi dari sudut pandang saya hanya ingin memberi selamat padanya atas karirnya di sini, tutur Rooney. Apakah dia tetap di Inggris atau tidak, jelas saya tidak tahu. Tapi dia jelas memiliki karir yang fantastis di Manchester City, tegas Rooney. Son Heung-min menjadi pemain yang sangat penting bagi Tottenham. Bersama Harry Kane, Son menjadi andalan di lini depan The Lily White dan telah menjadi sumber gol utama bagi klub. Son sendiri telah membela klub asal London Utara sejak 2015 lalu. Tottenham membeli Son dari Bayer Leverkusen. Saat itu mereka harus membayar 25 juta euro untuk bisa membelinya. Son Heung-min masih punya kontrak dengan Tottenham hingga tahun 2023 yang akan datang. Saat ini pihak klub coba negosiasikan kontrak baru karena tidak ingin kehilangan jasa pemain berusia 28 tahun itu lebih cepat. Tottenham telah menyodorkan kontrak dengan durasi 5 tahun pada Son. Mantan pemain Hamburg SV itu akan mendapat gaji 200.000 pounds per pekan jika menekan kontrak yang ditawarkan Tottenham. Namun dikutip dari Football Insider, pihak Son belum memberi jawaban atas tawaran kontrak tersebut. Son mempertimbangkan dengan matang tawaran itu karena dia sedang
dalam periode emas karir sepak bolanya. Di sisi lain, masih mengutip sumber yang sama, Bayern Munchen tertarik untuk memulangkan Son ke Bundesliga. Jika tidak ada kesepakatan antara Tottenham dan Son, maka Bayern siap memberikan tawaran kontrak padanya. Bayern Munchen juga banyak stok pemain berposisi winger. Mereka punya Leroy Sané, Serge Gnabry yang juga menjadi andalan timnas Jerman. Lalu masih ada Kingsley Coman yang menjadi pilar timnas Prancis. Namun, Die Rotten mungkin belum puas dengan komposisi tersebut sebab performa Douglas Costa sebagai winger keempat belum sesuai harapan Bayern. Selain itu, Son telah berkembang menjadi pemain yang lengkap di Tottenham. Bukan hanya bermain sebagai winger, dia juga bisa berperan sebagai penyerang. Bayern rasanya lebih membutuhkan Son untuk peran tersebut. Dan itulah update seputar sepak bola episode kali ini. Nantikan informasi menarik seputar sepak bola lainnya. Jangan lupa tulis komentar kamu, share, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan update sepak bola dari kami. Sampai jumpa!